580 anggota DPR terpilih dilantik hari ini. Pelantikan dipimpin dua pimpinan sementara, yaitu anggota DPR tertua berusia 78 tahun dan anggota DPR termuda berusia 23 tahun. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara dari anggota tertua dan termuda. Zulfikar Ahmad tercatat sebagai anggota tertua DPR RI periode 2024-2009. Politikus Partai Demokrat Dapil Jambi ini berusia 78 tahun 4 bulan dan 15 hari saat dilantik menjadi anggota DPR. Sementara Anissa Mahesa, anggota DPR termuda, berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari. Politikus Partai Gerindra ini melenggang ke Senayan dari Dapil Banten II. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, selama pimpinan DPR belum terbentuk, maka DPR akan dipimpin oleh anggota DPR tertua dan termuda dari fraksi berbeda. Namun fraksi Demokrat menyerahkan pimpinan DPR sementara kepada anggota DPR tertua berikutnya, yang juga berusia 78 tahun dan berasal dari Partai Demokrat. Ketua Sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2. Wakil Ketua Sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra. Artinya generasi baby boomer dan Gen Z akan duduk berdampingan menjadi pimpinan DPR sementara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI periode 5 tahun ke depan didominasi wajah baru, termasuk dari kalangan artis. Lalu apa saja yang ingin mereka perjuangkan untuk menjadi wakil rakyat di Senayan? Kita lihat. Kalau 10 pendidikan, di mana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya melihat khususnya Menteri Pendidikan yang sekarang nih kayak tidak banyak berbuat apa-apa. Ada kasus bullying, kekerasan di sekolah, kasus segala macam nggak pernah ngomong dia. Jadi itu cocok juga saya mungkin di 10 untuk karena ini menuju Indonesia Emas 2045. Memperjuangkan industri musik dulu yang paling nomor satu. Setelah industri musik beres, baru memperjuangkan yang lain. Jadi memang tujuannya yang memperjuangkan industri musik gitu. Kalau seandainya aku benar-benar bisa masuk di Komisi 10, tentu saja perbaikan di dunia pendidikan itu udah pasti menjadi konsentrasi dan concern utamanya. Karena kami adalah kader ya, jadi kami menyerahkan dan yang lebih tahu tentang peranan kader masing-masing itu adalah fraksi. Jadi kami tinggal menunggu apapun itu yang diberikan kami akan jalankan sebaik-baiknya. Selain artis, ternyata ada Ultraman juga. Sosok Ultraman ini ternyata Jamaluddin Malik, anggota DPR RI dari Partai Golkar. Dari awal kita sudah membentuk sebuah karakter yang dimana kita bisa diingat oleh masyarakat, seperti itu. Ada pesan khusus atau makna di balik penggunaan kostum Ultraman ini? Ya, semoga menjadi yang terbaik lah, amanah, karena kita dipercaya sama warga kita, khususnya Dapil Jepara Kudus Demak. Hari ini wakil rakyat dilantik di Senayan, banyak wajah baru di DPR. Akankah memberikan harapan baru? Berikut harapan dari masyarakat. Semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi, karena mereka itu yang memilih adalah rakyat. Ini lagi rame tuh kasus Papa ya. Ya semoga yang terbaik aja deh di eranya Prabowo ini kan. Kota-kota DPR kita jauh lebih jujur lagi, lebih semangat kerjanya lagi, terus juga lebih banyak mendengarkan rakyat. Itu sih. Apapun itu kebijakannya, ya tujuannya itu adalah hanya untuk rakyat. Harus itu karena kita tahu sekarang banyak isu-isu yang sebenarnya bergulir di luar sana yang kita sebenarnya tidak tahu itu apa, tujuan untuk apa. Tapi sebagai rakyat biasa memang mengedepankan kejujuran sama dari sisi kebijakan itu harus menguntungkan rakyat lah. Saya rasa kan program makan siang kayaknya kurang optimal nih. Mungkin lebih ke pendidikan aja ya, dimaksimalin lagi. Ya, mendapat pimpinan yang lebih
bijak lagi untuk mengembangkan Indonesia ini, negara kita. Tidak lagi menduduki kursi DPR RI, Arteria Dahlan sudah mengosongkan ruangannya setelah menjabat 2 periode dan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI 2024-2029. Arteria memutuskan untuk mundur, menyerahkan kursinya ke Romi Soekarno. Arteria Dahlan Senin petang mengosongkan ruang kerjanya di Gedung Nusantara 1 Kompleks Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Meski kembali terpilih, Arteria memilih mundur dan memberikan kesempatan kepada Hendra Rahtomo atau Romi Soekarno, cucu Presiden pertama Soekarno. Kita nggak mungkin bisa seperti ini kalau nggak ada tangan dinginnya beliau. Nah, kebetulan yang minta langsung itu kan Mas Romi, bagian daripada keluarga besar Bung Karno. Bagi saya itu suatu kemuliaan. Tanya Arteria, Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mengemasi barang-barangnya di ruang kerjanya lantai 4 Gedung Nusantara 3. Karirnya sebagai legislator dimulai tahun 1999 saat usia 32 tahun, memegang rekor sebagai wakil ketua DPR termuda. Ya, saya akan konsentrasi di ketua umum dan meneruskan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab saya. Akan ada tawaran nanti gimana, Gus? Saya nggak usah berandai-andai lah, udah. Pokoknya saya akan konsentrasi di 2 hal. Wajah-wajah wakil rakyat berganti. Hari ini anggota legislatif terpilih dilantik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 732 anggota DPR dan DPD terpilih dilantik hari ini akan bertugas 5 tahun ke depan. Sudah ada rekan Salam Rahmat di Gedung DPR MPR. Salam, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Renza, dapat kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa saat ini tengah berlangsung proses pelantikan anggota DPD periode 2024 hingga 2029 di Komplek Parlemen DPR RI. Setelah sebelumnya tadi sudah dilangsungkan proses pelantikan anggota DPR periode yang sama. Kalau kami bisa gambarkan kepada Anda situasinya di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Gedung Nusantara 2 DPR RI, saat ini antusiasmenya dari pihak keluarga yang menemani anggota keluarganya yang dilantik menjadi anggota dewan saat ini memang sudah ramai sekali. Karena kalau dari pantauan kami di lapangan, raut wajah bahagia terpancar di wajah keluarga, terutama juga di anggota dewan yang dilantik menjadi anggota dewan di periode 2024 hingga 2029. Karena nantinya mereka ini akan menjabat selama 5 tahun ke depan sebagai mandataris rakyat. Kalau kita perhatikan secara seksama juga pelantikan yang dilakukan, ini melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh anggota yang terpilih dari yang tertua dan juga termuda. Kalau kami bisa gambarkan dan juga informasikan kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa untuk anggota DPD yang tertua ini ada dari Ismet Abdullah berusia 78 tahun dan Larasati Moriska berusia 22 tahun. Ada banyak wakil rakyat dari kalangan artis juga yang turut menjadi wajah baru di Komplek Parlemen ini. Di antaranya seperti Melly Goeslaw, lalu juga ada Denny Cagur, Verrell Bramasta, Once Michael, Pasha Ungu hingga Uya Kuya. Tentu kita berharap, Reza, siapa dan juga pemirsa, agar nantinya para wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota dewan selama 5 tahun ke depan ini bisa menjadi mandataris rakyat yang sesungguhnya untuk juga bisa membela keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia begitu. Reza, siapa? Baik, kita harapkan memang anggota DPR yang baru ini bisa memberikan harapan yang baru bagi masyarakat. Terima kasih, Salam melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, ratusan kabel provider di Kota Bekasi semeraut dan menjuntai ke trotoar, bahkan membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Masyarakat berharap provider bandel ini harus ditindak tegas. Ribuan kabel semrawut ini menjadi pemandangan sehari-hari para pengendara di Jalan Swatantra Wibawa Mukti Jatiasih, Kota Bekasi. Kabel bekas milik sejumlah provider ini dibiarkan berbulan-bulan tanpa dirapikan. Selain merusak pemandangan, kabel yang menjuntai ke trotoar dan jalanan juga membahayakan. Warga meminta Pemkot Bekasi merapikan kabel semrawut. Sebenarnya harusnya orang-orang PU itu harus diangkat lah, jangan didiemin. Pada nyangkut-nyangkut di rusak-rusak. Karena tak punya gedung sekolah, ratusan siswa SMP Negeri 60 Bandung terpaksa belajar menumpang ke SD Negeri Ciburui. SMPN 60 Bandung memiliki 60 kelas dan harus belajar bergiliran. Puluhan siswa yang tak kebagian kelas terpaksa belajar seadanya di pelataran, beralaskan tikar. Kondisi ini sudah berlangsung 6 tahun lebih.
jumlah ruangan itu ada 7 dan itu pun punya SDE, sedangkan kami ada 9 rombel, sehingga yang 7 bisa di ruangan, yang 2 ruangan di lapang sebelah sana. Pihak sekolah sudah meminta solusi pembangunan gedung ke Pemkot Bandung, namun belum ada tanggapan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi WNI usai menjalani pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Keduanya akan membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Tunduk dan setia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi mengambil sumpah dan janji menjadi warga negara Indonesia di KBRI Brussels. Keduanya pun kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hilgers dan Eliano pun berterima kasih pada PSSI dan siap membela timnas Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Sangat berterima kasih pada semua dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain, nanti kita usahakan. Miss Hilgers yang berusia 23 tahun memiliki keturunan Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Sementara Eliano berdarah Indonesia dari sang ibu dari suku Ambon yang lahir di Jakarta. Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, sungguh tega seorang nenek renta pedagang pisang jadi korban penipuan uang palsu. Seorang pria terekam CCTV mencuri barang keluarga pasien di RSUD Jombang. Nenek renta penjual pisang di Pasar Belega, Kabupaten Bangkalan ini menangis terseduh usai menjadi korban penipuan uang palsu. Sang nenek mengaku rugi karena tertipu ratusan ribu rupiah. Ia pun tak ingat lagi ciri-ciri pembeli yang membayar dengan uang palsu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung berinisiatif urunan mengganti uang palsu yang dibayar oleh pelaku penipuan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin tampil glowing harus ekstra hati-hati dalam menggunakan kosmetik. Karena petugas gabungan membongkar peredaran kosmetik ilegal. Tidak tanggung-tanggung, kosmetik ilegal yang disita senilai 11 miliar rupiah. Inilah barang bukti kosmetik ilegal bernilai 11,4 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran sejak Juni hingga September, petugas gabungan menemukan 950 jenis kosmetik ilegal yang beredar di Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Penelusuran dilakukan setelah banyak keluhan dari pelaku usaha bidang kecantikan terkait serbuan produk tanpa izin BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi kewenangan utamanya ini akan selalu ada dan kami tegas lurus pada aturan dan yang ilegal kita akan babat habis. Intinya begitu. Berikutnya, gaji dan tunjangan tidak naik sejak 12 tahun lalu. Hakim se-Indonesia akan mogok dengan melakukan cuti massal mulai 7 hingga 11 Oktober. Gaji terendah hakim golongan 3E masa kerja 1 tahun ke bawah hanya 2 juta rupiah saja. Ribuan hakim se-Indonesia protes gaji dan tunjangannya tidak pernah naik sejak 2012. Protes hakim dengan cuti serentak 7 hingga 11 Oktober. Tak hanya cuti, para hakim akan menggelar aksi unjuk rasa berpusat di Jakarta serta menggelar diskusi. Bukan baru kali ini para hakim sudah berupaya mengajukan peningkatan kesejahteraan sejak 2012 namun tidak mendapat respon pemerintah. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI. Pengurus Pusat IKHI dalam hal ini memahami aspirasi atau ekspresi dalam bentuk katakanlah rencana cuti bersama tersebut itu bagian dari ekspresi yang pengurus pusat IKHI tentu bisa memahami. Gaji hakim berbeda berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji hakim golongan 3A mulai dari Rp2.064.100 untuk masa kerja 0 hingga 1 tahun. Sementara gaji tertinggi hakim golongan 4E Rp4.978.000 untuk masa kerja 32 tahun. Tunjangan jabatan terendah diberikan untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2 Rp8,5 juta, sementara tunjangan jabatan tertinggi diberikan kepada ketua hakim tingkat banding Rp40.200.000.
Tunjangan jabatan hakim diberikan tiap bulan berdasarkan jenjang karir, lokasi penempatan dan kelas pengadilan, termasuk tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu. Dari Jakarta, Dilami Aulia Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, di saat para hakim meminta kenaikan gaji, masih banyak warga yang belum beruntung, bahkan terpaksa harus tinggal di bekas gudang di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan harga sewa Rp4.000 per harinya. Bangunan tua terlihat lusuh di tengah permukiman padat, Kelurahan Kauman, Semarang Tengah ini dihuni hampir 100 orang. Meski jauh dari kata layak, namun Pondok Boro menjadi penginapan dengan tarif paling murah di Kota Semarang. Rp4.000 per malam atau Rp120.000 per bulan, pemilik akan datang 2 minggu atau 1 bulan sekali. Saya Pak Kandidat dari Kebumen. Dari Kebumen masuk sini masih 10 perak dulu. Sekarang kan dulu naik sampai sekarang 4.000. Saya masuk sini 73 masih 10 perak. Dalam ruangan terdapat dipan kayu besar, kasur dan bantal dibawa penginap sendiri, tidur berdempetan. Lemari pun hanya berupa loker berukuran kecil, sementara kamar mandi, listrik, musola, dan TV digunakan bersama. Pondok Boro juga memiliki beberapa kamar, yang satu diantaranya ditinggali Rohimah dan 2 putrinya. Pedagang gorengan ini bahkan sudah tinggal sejak bayi. Sama depan sama sini, Bu? Kalau depan ini semua ini khusus untuk kamar-kamar. Tapi kalau belakang lesehan itu seperti kayak pindang gitu loh, Mas. Belakangnya lagi sana juga sama, tapi kamarnya diisi orang banyak, satu kamar orang yang banyak. Meski dengan fasilitas seadanya, namun puluhan penghuni tetap merasa nyaman. Jika mereka pulang kampung, pemilik tidak akan menarik bayaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pecinta iga bakar mana suaranya? Sini kita berkumpul. Makan siang kali ini kami akan ajak Anda untuk makan iga bakar di warung Bu Deranti. Nah, ikan bakar bumbu kacang ini disajikan di atas cobek panas yang rasanya semakin gurih. Kita lihat. Pecinta kuliner wajib mencicipi iga bakar bumbu kacang di warung Bu Deranti. Selain daging empuk dan gurih, aroma bumbu kacang menggugah selera makan. Penyajian iga bakar resep legendaris Bu Deranti sejak tahun 80-an hanya menyita waktu yang relatif singkat. Bumbu kacang dituang di cobek yang ditaruh di atas kompor. Setelah tercium aroma wangi, iga yang telah dibumbui racikan rempah kemudian dibakar. Setelah daging matang merata, bumbu kacang meresap, iga bakar siap dihidangkan bersama timun dan kemangi. Penasaran dengan rasa iga bakar bumbu kacang? Rasanya enak, bumbunya manis, gurih, asin, dan dagingnya juga lembut. Bumbunya menyerap banget ke dalam daging. Terus di sini iganya beda, disajikan di atas cobeknya langsung. Kita membakar iga bakar di atas cobekan panas sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dari iga-iga bakar lainnya. Jika penasaran, mampir ke warung Bu Deranti di Jalan GP Solihin, Pangkal Pinang. Satu porsi iga bakar bumbu kacang harganya relatif terjangkau, hanya Rp40.000. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Berikutnya ada yang unik nih pemirsa. Warga satu desa di Jombang, Jawa Timur ramai-ramai umroh bareng hasil menabung massal selama 5 tahun. Warga desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, umroh massal hasil menabung selama 5 tahun diinisiasi oleh pengurus organisasi masyarakat desa. Setiap hari warga sisihkan uang 10 hingga Rp100.000. Dari 200 yang menabung, 35 berhasil terkumpul sejumlah biaya umroh. Seminggu sekali uang akan diambil oleh koordinator di tiap dusun, lalu disetorkan kepada bendahara di tingkat desa untuk disimpan di bank. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Idea Fest 2024 untuk menghadirkan booth aksi larasi atau aksi selaras sinergi dalam pelaksanaan digitalisasi. Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi distributor produk-produk unggulan destinasi super prioritas tanah air.
Menparekraf menghadirkan gerai akselerasi atau aksi selaras sinergi dalam ajang Idea Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Akselerasi merupakan program besutan Kemenparekraf yang memfasilitasi distribusi produk unggulan hasil kreativitas penduduk daerah yang telah melewati program inkubasi kreatif di destinasi super prioritas yang meliputi subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan menampilkan dua program binaan kami, yaitu backup untuk para startup dan juga akselerasi untuk pendampingan inkubasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan di Idea. Menparekraf berharap pelaku ekraf tanah air mampu mendapatkan ruang seluas-luasnya dalam menyalurkan karya kreatif terbaiknya dan berkontribusi pada perekonomian dalam negeri. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.